Nah, jadi eh, kalau misalkan ya nih ya dari tugas kemarin ya, kalau di plot sendirian tuh si Andem itu tuh yang atas, kalau yang bawah yang Dem, gitu kan? Nah, kalau di plot bareng itu kayak gini nih sefase ya. Jadi kalau yang yang tanpa damping pas naik, yang dengan damping itu juga pas naik gitu. Jadi kalau misalkan ada yang grafiknya aja kelihatan banget, misalkan gini ya, misalkan yang tanpa damping teh, waduh, salah. Ya, misalkan yang ini ya tanpa damping teh gini. Ya pokoknya kira-kira aja ya ini ya, kira-kira. Misalkan tanpa damping gini. Terus yang dengan damping ketabrak gitu loh, kayak nggak sepase gitu loh. Dengan gini misalkan. Eh, ya pokoknya gitu. Itu kurang ini ya, gitu. Ya atau ginilah kelihatan kelihatan banget ketabrak gitu misalkan ya. Eh, ya pokoknya nggak sefase gitu. Ini misalkan gini, lalu gini. Nah, kalau gini tuh jelas ini nggak ketemu sama sekali. Ini pasti something wrong. Entah entah teman-teman salah di yang undamping atau yang with damping gitu. Cuma sekali lihatmu udah kelihatan gitu. Pokoknya harus fase. Jadi ketika ketika yang tanpa damping itu bukit, ya pas gitu. Terus ketemunya di nolnya juga pas. Ini kan apa sih, nyebrang di nolnya tuh barengan gitu. Kalau nah kayak gini bener gitu. Jadi kalau udah nggak sefase mah udah jelas itu pasti ada yang salah gitu. Nah, terus kelihatan banget ini kan kayak sway habis itu diem ya. Jadi sebenarnya damping ini efektif ngurangin akhirnya diem juga sih struktur kita tuh nggak geter lagi gitu. Jadi sebenarnya bagus juga damping tuh padahal cuma under dam gitu. Nah, nanti damping itu lebih kerasa banget kalau ada gaya. Kan ceritanya kita baru bandingin apa namanya? Baru bandingin tanpa damping sama dengan damping gitu ya. Tapi apa namanya? Tanpa gaya kan ini baru dikasih U0 sama VN0. Nah, kalau misalkan ada gaya luar gitu, nah nanti lebih efektif lagi gitu. Apalagi kalau lagi apa resonansi. Resonansi itu sama kayak yaitu kita udah agak bahas kan kemarin tuh, resonansi itu kalau teman-teman apa namanya mempunyai frekuensi yang sama, akhirnya benda A sama benda B itu bisa resonansi gitu. Nah, ketika itu terjadi di struktur kita itu membahayakan gitu. Nah, si redaman gitu sangat berguna buat mencegah hal itu terjadi gitu. Ya udah. Jadi hari ini kita akan mulai mempelajari kalau kita kasih gaya ya gitu. Mulai masuk ke kasus 3 nih. Kalau saya boleh mereview ya, jadi kasus pertama adalah damping. Salah, tanpa damping ya, getaran apa namanya? Free vibration ya. Ini pemainnya cuma ada dua. Nih ya, set, set. Nah, ini kan. Ini udah Bluetooth ya. Nah, ini free vibration tanpa damping ya. Terus apa? Free vibration dengan damping kan gini ya. DU single dot ditambah KU sampai dengan nol. Nah, jadi udah dua kasus nih teman-teman pelajari gitu kan. Nah, sekarang kita mau mencoba beralih ke kalau ada gaya. Jadi sekarang di kanan nggak nol lagi nih. Di kanan ada gaya gitu. Theodorus bisa membacain. Theodorus Jordan. Iya, Bu.
Maaf Bu, ini dibacain. Mm-mm. Gerak paksa persamaan gerak yaitu MU double dot tambah D kali U dot tambah K kali U sama dengan F dalam kurung T. Oke, thank you, Theodorus. Nah, jadi ceritanya suatu sistem punya massa, kan? Pasti dia punya kekakuan, itu jelas ya. Pokoknya pemain minimal kan massa sama K. Jadi apapun bendanya itu pasti punya massa sama K gitu. Terus apa? Kita kasih damping gitu ya. Lalu kita kasih beban luar. Kita kasih beban luar, dia gerak ke kanan gitu kan. Nah, free body diagramnya itu yang kanan sesuai prinsip D'Alembert ketika kita geser apa namanya kita kasih beban, kita kasih gaya ke kanan gitu ya, keluar gaya inersia sebesar M kali percepatannya yang berlawanan sama arah kita ngasih gaya gitu atau arah geraknya gitu kan. Nah, jadi ini titik-titik ini karena imajiner ya, maksudnya tuh nggak imajiner ya, gimana sih? Eh, nggak nggak terlihat secara real gitu loh, tapi ada gitu. Kalau K kelihatan dia kekakuan tuh kelihatan secara fisik, damping juga iya gitu. Nah, ternyata keluar gaya inersia yang berlawanan dari arah eh, bekerjanya gaya atau arah geraknya gitu. Nah, sehingga kalau kita terapkan sigma H sama dengan nol, kesetimbangan di dinamika struktur gitu ya, itu ini MU double dot ditambah DU single dot ditambah KU sama dengan FT. Nah, ini adalah ekue, eh, aduh, eku, equation of motion. Bahasa Inggrisnya ya, persamaan gerak, equation of motion. Nah, jadi ya udah kayak gini. Ini keseimbangan sigma H-nya aja. Rafael contoh bacain. Rafael Joel, Nathanael. Beban beban luar dapat berupa beban harmonik F T sama dengan F0 sin omega T, terus beban beban impuls, percepatan gempa itu merupakan masalah pergerakan tumpuan atau support motion. Oke, thank you. Nah, permasalahannya adalah beban itu berbagai macam gitu ya. Jadi banyak banget beban itu. Bisa dia itu bisa 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 kita kategorikan beban itu harmonik. Beban harmonik itu ceritanya adalah beban yang punya perulangan gitu. Jadi kayak sin itu kan gambar sin itu kan berulang ya. Ini gitu kan. Nah, apa? Ya coba kita buka dulu slide 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 pertama. Bisa bisa berulang gitu. Eh itu periodik. Nah, itu dalam hari ini kita akan mempelajari beban yang seperti itu, beban harmonik gitu yang apa yang periodik itu yang ada perulangannya. Jadi di kan ini kan apa sih apa namanya puncak puncak lembah, puncak lagi lembah, pokoknya ada ulangannya gitu kan, ada ulangannya gitu terus lagi. Nah ini juga nih ada ulangannya gitu kan. Ini tipe yang pembebanan berulang gitu yang ada periodenya gitu. Bisa aja yang abrupt kayak gini yang sangat tiba-tiba habis itu hilang. Bisa juga yang kayak gini acak banget ya. Gitu. Jadi ada banyak gitu kan. Beban hari ini kan mempelajari beban harmonik ya. Nah, itu tuh bentuknya bisa beban sin, bisa beban cos gitu-gitu.
Terus bisa juga beban impuls, beban kalau bahasa Inggris bilangnya impulse. Nah, kalau bahasa Indonesia impulse ya. Nah, itu kayak gini aja, jadi kayak ada suatu fungsi gitu kan. Jadi fungsi beban itu F eh fungsi beban itu F versus T diplot aja gitu. Itu fungsi beban tuh. Nah, kalau fungsi beban sin kita tahu ya, sin 0 kan 0. Jadi ini kan bentuknya beban ya, guys. Ya gitulah. Ya, aduh, gambar jelek ya, anggap saja pokoknya ini beban sin tuh ngikutin kayak gini. Nah, kalau beban impuls tuh kayak kayak di nilainya tuh stagnan F0 aja, misalkan 100 kilonewton misalnya gitu. Terus kalau beban impuls yang segitiga itu dari 0 sampai T1, ya, ketika 0 dia nggak ada beban nih 0 ya. Terus ketika T1 dia menuju F0 gitu. Itu beban segitiga naik. Beban segitiga turun yang kebalikannya. Jadi ketika 0 dia ada angkanya F0 gitu, misalkan 200, 300, 100 ya gitulah ya. Sampai ke titik T tertentu namanya TD gitu, dia menuju 0 bebannya. Jadi kayak dirilis pelan-pelan mengikuti persamaan linear aja gitu. Nah, terus bisa aja kayak gini, jadi banyak fase kayak gini tuh. Jadi dari 0 sampai T1, misalkan sampai 3 second kayak atau 4 second gitu atau 5 second, dia tuh bebannya F0. Habis itu menuju detik T2 kayak ya misalkan 10 second gitu misalkan ya. Dia mulai dirilis ngikutin persamaan linear gitu. Nah, itu beban impuls. Bisa juga pergerakan tumbuhan. Di mana inilah yang terjadi ketika kita gempa kan tumpuan itu digerakin banget, maksudnya digoyang gitu itu tumbuhannya gitu. Nah, itu juga bentuk salah satu bentuk beban luar. Tapi pergerakan tumbuhan. Nah, ini Henry bisa ngomong bacain? Sepertinya nge-lag. Yang nge-lag saya apa Henry? Henry Henry kayaknya. Oh, oke. Ya. Ya, udahlah ya. Ya udah gitu. Jadi ceritanya nih, apa namanya? Kita ngomong yang lebih yang berawal dari yang tanpa redaman dulu ya, gitu loh ceritanya ya. Nanti kita akan yang dengan redaman. Nah, saya tuh mau mempoint out kalau caranya sekali lagi nih sama kayak dua kasus sebelumnya. Kalau teman-teman masih inget ya, cuma bedanya nih di sisi kanan ini ada isinya di sisi kanan. Di sisi kanan ada isinya, jadi nggak nol. Berarti agak solusi U-nya ya, U-nya itu nggak se-straightforward, nggak se-straightforward eh, tanpa tanpa beban luar gitu. Kan sekali lagi kalau kita ingat-ingat ya, kita menggunakan matematika kan kemarin eh, persamaan diferensial diferensial apa tadi non homogen ya namanya. Nah, ini non homogen kemarin kan itu udah ya kita lihat tuh. Nah, yang gini nih loh, ini YouTube tadi. Nah, yang gini nih, jadi persamaan kalau di matematika tuh Y aksen plus 2Y aksen. Nah, ini sama nih kan, kayak bentuk rumusan kita kan. M
MU double dot itu si Y aksen-aksen itu, ini si Y aksen-aksen. Ya, terus apa? Ditambah ditambah DU single dot gitu, single dot itu kan Y aksen dikurangi 3Y itu berarti yang U aja sama dengan ada isinya gitu. Nah, nah disinilah kuncinya ya. Kalau kemarin tuh kita langsung kan kata matematika cobalah solusi eksponensial gitu kan ya, gitu aja kan. Nah, kalau di kanannya enggak nol, itu namanya itu persamaan diferensial non homogen. Kita ada yang namanya solusi khusus sama solusi umum. Nah, ini yang kanan itu ya. Jadi solusi yang kita mau nih Y, ini kebetulan namanya Y ya, kita U gitu kan. Itu adalah Y umum, Y solusi umum ditambah solusi khususnya. YH itu maksudnya yang umum ditambah YP itu yang solusi khusus. Nah, solusi umum itu yang bawah nih C1E pangkat X ditambah C2E pangkat minus 3X. Nah, itu tuh kan solusi yang biasa kita pakai tuh. Nah, itu solusi umum yang di dua kasus sebelumnya ya. Kalau sekarang jangan lupa ada namanya si YP ini. YP ini adalah solusi khusus gitu. Nah, itu yang membedakan bagian kanannya itu 0 sama ada isinya gitu. Nah, jadi seperti itu tuh apa? Nah, ini juga persamaan diferensial ini ada gimana sih nih? Ya udahlah ya, pokoknya gitu. Nih, pokoknya kalau di matematika yang kanannya ada isinya namanya apa? Tak homogen atau non homogen ya. Nah, kalau homogen kanannya nol gitu. Nah, jadi kalau di matematika mungkin ya itu teman-teman nggak tahu itu tuh apaan sih bentuknya, tapi apa eh, ternyata fenomena Genstruck gitu, fenomena Genstruck mengikuti persamaan diferensial gitu. Pokoknya kita namanya juga applied science. Engineering itu kan applied science, jadi menggunakan ilmu-ilmu sains. Jadi kita tuh nggak belajar sains murni, nggak belajar fisika murni, apalagi matematika murni, itu kita nggak belajar, tapi kita pakai aja gitu. Nah, jadi disinilah bedanya, nggak se-straightforward itu, gitu. Harus ada solusi umum sama solusi khususnya. Nah, pertama-tama kita selesaikan solusi khususnya dulu. Jadi, apa? Kalau persamaannya gini, kita nanti ada solusi umum U sama dengan UC ditambah UP, kita namain gitu ya. Ini solusi umum, ini solusi khusus. Selesaikan dulu yang solusi khususnya. Gitu. Prasetya Kusuma Rakanda, bisa tolong bacain? Solusi persamaan gerak, solusi persamaan diferensial non homogen, solusi umum didapat dari solusi PDB homogen MU double dot ditambah KU sama dengan 0, yaitu UCT sama dengan C1 cos omega T tambah C2 sin omega T, solusi gerak bebas. Lalu solusi khusus didapat dari solusi PDB homogen MU double dot tambah KU sama dengan F0 sin omega sin omega T, yaitu UPT sama dengan C3 sin omega T. Oke, thank you, Prasetya. Nah, gimana caranya? Caranya solusi khusus teh naon gitu ya, solusi umum naon gitu kan. Nah, ceritanya tuh gini tuh, mungkin apa namanya itu rumusnya itu tuh kalau solusi khusus itu adalah solusi yang mengikuti
fungsi bebannya. Jadi kebetulan nih, kan fungsi bebannya sini. Nah, kita cari persamaan paling general dari sin. Persamaan paling general dari sin. Ya, itu kan berarti apapun koefisiennya, ini ceritanya pokoknya terserah mau pakai A kayak, mau pakai B kayak, mau pakai C3, pokoknya koefisien aja. Nah, itu persamaan persamaan paling general dari sin kan tinggal kayak gini ya, A sin omega besar T gitu. Omega besar ini ngikutin beban luar ya. Pokoknya persamaan yang mengikuti beban luarnya, gitu kan. Nah, itu solusi khusus gitu. Jadi cara milih solusi khusus adalah ambil persamaan segeneral mungkin dari persamaan bebannya. Udah gitu aja tuh rumusnya. Gitu kan. Jadi kalau misalkan di sini sin ya apa namanya? Kalau di situ sin pakai aja A sin omega besar T gitu. Karena A tuh pokoknya koefisien aja. Itu kan persamaan paling general dari sin. Nah, terus kalau misalkan bebannya misalkan 4T plus 2 misalkan. Bebannya 4T plus 2 misalkan. Ini misalkan aja nih. Melvin ada nggak? Melvin ada nggak? Ada, Bu. Kalau persamaan 4T plus 2, persamaan paling generalnya apa? Ini fungsi apa sih? Yang 4x plus misalnya 5x plus 3. Nah, itu fungsi apa tuh? Fungsi linear. Nah, iya bener. Siapa yang ngomong siapa sih? Kendrick, Bu. Oh, oke. Nah, ya bener tuh Kendrick. Jadi apa? Fungsi linear tuh bentuk paling general dari fungsi linear apa, Kendrick? S apa ya? S plus B. Yang kan kalau fungsi linear pasti ada ininya kan. Kalau dalam X tuh kan bla 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 plus bla 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 kan? AX plus B, Bu. AX plus B. Nah, ya. Ya bener. Jadi ini bentuk paling general dari fungsi bebannya. Kalau kayak gini tuh berarti nanti apa namanya? Berarti nanti solusi khususnya pakailah AT plus B gitu. Nah, ini terserah ya sekali lagi mau pakai A, mau pakai C1 ya terserah pokoknya dia apa sih koefisien. Nah, gini. Jadi pokoknya AT plus B nanti kalian bukaannya akan koefisien, B-nya juga dibuka gitu. Jadi mau C1T plus C2 ya terserah pokoknya koefisien gitu ya. Gitu aja. Itu nanti buat waktu impuls sih. Sekarang apa? Kita kan ngomongin sin. Nah, tapi caranya gitu aja. Jadi saya ingin meng-highlight kalau caranya gitu aja. Jadi soalnya nih, saya tuh pingin nanti teman-teman kalau nanti beneran terjun di dunia nyata gitu ya, itu tuh nggak cuma bisa kayak, wah nggak ada di textbook nih gitu kan. Masalahnya kan, maksudnya mungkin beban itu sekompleks itu sehingga mungkin campuran dari beban X plus beban Y. Maksudnya beban sesuatu ditambah beban satu. Jadi kayak mix gitu loh, kombinasi gitu. Gitu kan. Jadi nggak semuanya itu seideal seperti textbook. Jadi takutnya nih, kalau teman-teman nggak saya tunjukin logika berpikirnya gitu ya, dari ini keluar ini, habis itu ini gitu kan, itu nanti ketika menghadapi problem yang
beda misalkan kan ya itu ya beban tuh nggak sin doang, nggak cos doang, nggak cuma beban linear doang gitu misalkan bisa aja fungsi beban itu acak gitu. Nah itu gimana caranya gitu misalkan. Pokoknya eh, apa kalau kebetulan mungkin kalau bebannya sin doang kan teman-teman tinggal lihat nanti kan ini kita turunin ya misalkan nanti dapat solusi UT misalkan tinggal lihat itu kan gitu tapi takutnya tuh nanti ada kondisi-kondisi yang kalian mungkin harus menurunkan dari awal gitu. Jadi ini saya pengen nunjukin aja kok sebenarnya itu caranya gitu-gitu aja mau bebannya gimana kayak gitu tapi caranya gitu gitu aja sih. Nah jadi coba nih ya kita turunin tuh. Ini nanti juga bisa dilihat nih caranya tuh mirip kan kayak apa cara-cara sebelumnya. Hmm. Bertrand bisa ngomong bacain? Solusi khusus Hmm. UPT sama dengan C3 sin omega T. Konstanta C3 didapat dengan mensubstitusi solusi UP ke persamaan gerak. Min M Om kuadrat tambah K dikali C3 sin T sama dengan F0 sin itu apa sih Bu? Logo apa Bu? Omega besar. Oh iya. Omega besar T, C3 sama dengan F0 per K dikurang M omega besar kuadrat sama dengan F0 per K dibagi 1 min R kuadrat. Di mana rasio frekuensi R sama dengan omega besar dibagi apa ya? Apa lagi? Omega kecil itu. Oh iya, omega besar omega kecil. Oke deh. Ya, thank you Bertrand. Nah, Ya, jadi kita solusikan dulu solusi khusus ya. Tadi ingat ya, solusi khusus itu mengikuti fungsi bebannya gitu. Jadi kalau bebannya sin ya udah pokoknya A sin omega besar T gitu ya. Nah, kelihatan banget sebenarnya kenapa ngikutin apa fungsi bebannya agar bisa dicoret nih kan. Nah, jadi caranya mirip nih. Turunin pertama gitu ya. Turunin pertama ya ini cuma turunan sih. Jadi kan UP turunan pertama ya itu adalah C3 turunan sin cos ya, cos. Omeganya lupa. Omega cos gitu ya. Omega besar T. Terus turunan lagi, turunan cos min sin kan. Itu C3 minusnya jangan lupa karena minusin minus C3 omega kuadrat sin omega besar T. Nah, habis itu masukin ke persamaan kita. Masukin ke ini kan, masukin ke sini sama ke sini. Itu makanya dapet yang ini. Nih, jadi dimasukin ya. Dimasukin terus kumpulkan yang sesama jenis. Kan selalu tuh matematika sebenarnya kayak apa sih mensimplify persamaan gitu loh. Nah, apa ini C3 sin omega besar T dikeluarin gitu kan ya sama ini. Nah, habis itu kan balik lagi tuh kayak kemarin pokoknya ini biar kalian dejavu terus kan orang caranya gitu terus. Ketika A kali B sama dengan 0, ya ini kebetulan bisa coreting. Ya, ini coret dulu kali ya. Ya kebetulan nggak sama dengan 0 nih, jadi harus coret ya. Nah, ini bisa gini nih, coret-coret gini loh. Nah, kita bisa cocok logi gitu, dicoret. Nah, jadi tinggal pindah ruas ya. Tinggal pindah ruas. Ini nggak sama dengan 0 lah. Ya, ini tinggal pindah ruas. Kan yang belum kebuka cuma si C3 kan. Ini kan belum kebuka. Jadi lambda besar itu adalah
frekuensi dari beban luar gitu. Nah, jadi itu ada angkanya kan, kita tahu beban luar bisa nanti diketahui, maksud itu kita tahu nih yang menghasilkan beban luar adalah derap langkah misalkan, kan nilainya berapa tinggal kita hitung gitu loh. Eh, apa namanya, eh, beban dari derap langkah gitu loh. Nah gitu, jadi atau beban dari mesin yang bergetar misalkan, ya pokoknya itu ada nilainya gitu. Nah gitu tuh, ada nilainya gitu. Nah ceritanya nih, ini sin sin 10T gitu misalkan, atau sin 40T gitu. Pokoknya dia tuh mengikuti frekuensi beban luar yang dikasih aja gitu. Nah, jadi itu tuh ada angkanya. Jadi nggak unknown number kan, yang si unknown number cuma C3. Nah, ini tinggal dicoret gitu. Terus pindah luas. Nah, makanya C3 terbukalah nih C3. Yaitu F0 per K minus M omega kuadrat gitu. Ini cuma pindah luas ini ya, ini kan oke lah ya. Gampang kan ini, pindah luas saja F0 per gitu. Nah, ada besaran baru namanya R. R itu adalah rasio frekuensi. Frekuensi beban luar dibagi frekuensi apa namanya, struktur kita sendiri gitu. Omega besar per omega kecil. Gitu, R ya. Terus ini diubah aja bentuknya dalam R. Akhirnya C3 kita adalah F0 per K per 1 minus R kuadrat. Gitu. Oke, masih oke ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan nanya aja. Nah, akhirnya kita udah terbuka nih. UP kita itu adalah ini nih, F0 per K per 1 minus R kuadrat sin omega besar T. Udah kebuka kan? Itu UP doang tapi. Baru UP ini yang kebuka. Nah, sekarang kita cari solusi umumnya. Nah, solusi umumnya itu, cara milihnya gimana? Itu adalah solusi ketika persamaan kanannya 0. Solusi ketika persamaan kanannya 0. Nah, disitulah teman-teman membuka catatan apa nih, kondisi apa nih. Ini kan kondisi free vibration tanpa redaman ya. Berarti minggu kedua kan? Iya, Bu. Nah, mana nih minggu kedua? Aduh, salah cancel. Nah, buka slide minggu 2 tuh. Nah, kan ini kan persamaannya kan gini. Ini ya. Nah, solusi ketika ini gitu, solusi ketika ini. Nah, teman-teman ambilnya kan, kalau solusi ketika itu ketika udah dibuka koefisiennya ini ya. Cuma jangan ambil yang udah dibuka koefisiennya, ambil yang masih dalam koefisien nih. Nah, ini nih. Sebelum dimasukkan kondisi batas. Jadi, ambil solusi sebelum dimasukkan kondisi batas. Kan ini masih C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Nah, udah, itu adalah solusi umumnya. Nih kan, ini nih, dicomot nih. Pokoknya kan katanya solusi umum itu adalah solusi ketika kanannya 0. Nah, buka tuh slide ketika bentuknya kayak gini kondisi kita. Itu kan berarti minggu kedua. Free vibration tanpa damping. Lalu ambil ya solusinya. Tapi jangan ambil yang udah dibuka koefisiennya. Ambil yang sebelum dimasukin initial condition. Yang U0, V0 itu loh. Nah, itu diambil, dicomot. Nah, habis itu ya, U itu adalah si ini tempelin sama UP kita yang udah dibuka. Nah, ini nih,
Ini tadi ya, ditempelin sama UP yang udah dibuka. Ellen, Andres, bilang dong pakai. Solusi umum dan khusus. UT sama dengan UC tambah UP sama dengan C1 cos omega T tambah C2 sin omega T tambah F0 per cups per 1 min R kuadrat sin omega T. Konstanta C1 dan C2 didapat dengan memasukkan kondisi awal UT sama dengan U0 cos omega T tambah V0 per omega sekali sin omega T ditambah F0 per cup per 1 min R kuadrat dikali sin kuadrat T sin omega T min R sin omega T. Oke, thank you. Nah, jadi kan udah dapat UP ya tadi ya, udah dapat UP, udah kebuka kan, ya kan? Nah, lalu tak tempelkan umumnya gitu kan. Solusi umumnya adalah solusi ketika sama dengannya itu 0 gitu kan. Berarti buka slide minggu kedua, comot yang masih dalam koefisien. Nah, ini kan. Nah, baru di sini koefisiennya dibuka. Baru di sini koefisiennya dibuka. Nah, cara ngebuka koefisiennya, nah ini sama nih kan, tuh. Jadi masukin kondisi batas. Jadi itu masukin U saat U dulu ya, bukan turunan ya. Kan masukin U saat T sama dengan 0 sama dengan U0 gitu loh. Terus U single dot saat T sama dengan 0, V0 gitu. Nah, masukin nanti ternyata kebuka nih di sini. Jadi C1 sama C1 itu C1 berarti U0 ya. Ini kelihatan banget nih C1 U0, C2 itu ini jangan lupa ada ini ya. Ini pasti keluaran C2 nih. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga bisa nih diturunin kalau mau sih. Ini kan cuma turunan kosin kan, jadi ya ini dulu ya, masukin dulu ya, U, T sama dengan 0, kita masukin yang U0 dulu deh gitu ya, V0-nya ntar. Ya kan, sin 0 kan 0 ya, jadi ini udah 0 kan, ini 0. Ya udah lah ya, udah jelas ini. Cos 0 1 ya, nah ini udah jelas. Wah ini mah tanpa dicoret-coret sudah jelas. Nah ini mah makanya C1 sama dengan U0. Ini, nah makanya ini nih kelihatan juga sih dari bentuknya kelihatan gitu. Nah sekarang ngebuka si C2 itu, ngebuka si C2 kan harus turunin ya. Berarti U aksen gitu ya, U aksen T sama dengan tuh cos mensin ya. Mensin C1 omega sin omega T ya, ditambah turunan sin cos C2 omega cos omega T ditambah turunan sin cos F. F0 per K per 1 minus R kuadrat terus R kuadrat sin cos ya, cos omega besar. Oh ya, jangan lupa omeganya ada ya di sini ya. Omega besar T. Kan gitu kan turunan sin cos tuh di dalam sinnya keluar gitu. Terus sin jadi cos jadi mensin gitu. Nah, ini adalah turunan pertama. Turunan pertama UT kita gitu kan. Nah, terus habis itu dimasukin sama dengan V0. Dimasukin T0 ya, dimasukin T sama dengan 0 kan bisa dicoret ya berarti ya. Yang sin 0 nih, jelas nih ini 0 kan, berarti tinggal si
apa U aksen T sama dengan 0 itu adalah V0 adalah C2 omega cos 0 1 ya. C2 omega ditambah F0 omega per K per 1 minus R kuadrat. Cos 0 1. Ya udah. Ya udah nih. Nah, tinggal pindah ruas ya. Berarti C2 adalah F0 kurangi V0 dikurangi F0 omega besar per K per 1 minus R kuadrat per omega gitu. Jadi tinggal pindah ruas tuh kan gitu ya, sama ya tuh. Akhirnya apa? Ya ini kan ini nih. Oke, nah ini dikeluarin aja ya, ini dikeluarin aja nih, karena mengandung F0. Nah, ya jadi gini kan, ini tuh jangan bingung ya, ini kenapa ada R di sini, itu kan gara-gara, nggak ada tempat nih, bentar ya. Gara-gara kan ini tuh kan ya C2 sama dengan 1/omega V0 minus pindah ruas ya salah F0 benar F0 omega per K per 1 minus R kuadrat. Nah, terus habis itu ya kan bener oke mantap. Nah, ini masuk ke C2 nih, masuk ke sini nih. Jadi apa? Si ini kan V0 per omega nih ini kan gitu. Nah, terus ini kan punya omega besar ya, dibagi seper omega kecil di sini, makanya jadi R di sini gitu kan. Gitu. Pokoknya intinya mah nggak apa ya, mindsetnya itu pokoknya jangan kalian tuh kayak wah kayaknya rumit nih, nggak usah apa sih, nggak mau tahu nah gitu. Pokoknya jangan alergi pokoknya yang rumit-rumit itu. Sebenarnya itu percaya aja selalu kalian pasti bisa gitu. Ini mah cuma nurunin sin sama kos gitu. Mungkin sekali lagi nih teman-teman yang belajar matematika tapi kok nggak bisa-bisa, mungkin itu karena nggak beneran dipahami. Mungkin emang sangat abstrak, nah mungkin itu. Mungkin barangnya itu sangat abstrak sehingga teman-teman tuh nggak ngerti ngapain kita tuh harus ngerti matematika gitu. Nah, ini kepake banget nih sebenarnya kapan nurunin, kapan integral, kapan apalagi ya, kapan masukin kondisi batas, kapan apalagi ya, kita pakai apa aja? Yaitu persamaan diferensial tenaun gitu kan. Kepake nih. Nah, mungkin kalau udah tahu dampaknya tuh, mungkin teman-teman tuh sebenarnya lebih legowo, lebih apa ya? Lebih menerima untuk mempelajarinya dan akhirnya lebih oh, ternyata ini gitu. Oh, ternyata fungsinya buat ini gitu. Efeknya di sini toh saya belajar gitu. Nah, gitu. Jadi pokoknya jangan takut hal-hal yang kayak terlihat kompleks gitu. Padahal sebenarnya enggak lah, bisa teman-teman mah gitu. Ya, apalagi yang udah jago ya, misalkan memang udah suka matematika dari awal, lebih cinta lagi. Tapi sekali lagi buat yang enggak, mungkin itu tadi, mungkin selama ini belajarnya tuh nggak benar-benar dipahami. Kadang-kadang kalau kita cuma ngapalin tuh, ya itu udah menguapnya lah, terus nggak nempel-nempel. Oke. Oh, apa ya? Hansel kita tolong bacain. Iya Bu, kenapa Bu? Minta tolong bacain. Solusi persamaan dinamik di mana U dalam T sama dengan U0 cos omega T ditambah V0 per omega kecil dikali sin omega kecil T ditambah
F0 per K per 1 kurang R kuadrat dalam kurung sin omega besar T dikurang R sin omega T kecil. Untuk kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0, maka nilai U dalam T sama dengan F0 per K per 1 kurang R kuadrat dikali dalam kurung sin omega T kurang R sin omega T kecil. R sin omega kecil T. Untuk Oke, sin omega T. Ya, oke. Nah, jadi ini tadi kita udah turunin bareng-bareng nih. Ternyata teman-teman bisa ya, pokoknya santai aja. Pokoknya selalu punya mindset kalian pasti bisa kalau kalian belajar gitu. Apapun gitu ya. Jangan pernah mikir udahlah nggak usah kayaknya nggak bisa gitu. Padahal ternyata tuh nggak sesulit itu gitu ya. Pokoknya selalu punya mindset teman-teman bisa kalau mau dan kalau belajar gitu. Nah, ini tuh ceritanya tuh kalau misalkan kita kasih U0 sama kita kasih V0 kan yang ini aja kan, ini solusi kita gitu. Udah terbuka semua gitu ya. Nah, cuma kalau misalkan kita cuma ngasih sin, beban sin, tapi nggak kasih peralihan awal, nggak dikasih kecepatan awal, kan nggak apa-apa juga. Kan? Jadi bisa aja kan, memang di saat kondisi 0 tuh kita nggak ngasih U, sama nggak ngasih kecepatan gitu. Kita cuma ngasih beban sin gitu. Nah, ketika U0-nya 0 sama V0-nya 0, tinggal ini kan, ini kan jadi 0. Jadi tinggal ini kan si UT kita gitu. Nah, yang menarik di sini itu ada dua suku kata apa sih? Pokoknya ada dua bagian di bahasanya di matematika tuh. Pokoknya yang mengandung omega besar T itu namanya respon steady state. Jadi ini nih kali omega besar T itu respon steady state. Nah, yang mengandung omega kecil berarti ini ya dikali yang ini nih mengandung omega kecil itu namanya respon transient gitu. Transient response kan bahasa Inggris kebalik gitu kan. Nah, mungkin ke sini dulu ya. Nah, ini menarik nih. Jadi kan UT itu yang merah. UT itu yang merah. Tapi coba kita breakdown yang mengandung omega besar doang ini F0 per K dikali gini. Nah, ini ya kita plot sama F0 per K yang ini nih dikali yang ini itu. Jadi si yang mengandung omega besar T kita plot sendirian, yang mengandung omega kecil T kita plot sendirian gitu ceritanya. Penjumlahan mereka ini kan memang yang benar penjumlahan mereka ya. Ini kan. Nah, jadi yang gambar merah itu adalah UT diplot selengkap-lengkapnya persamaan tadi. Nah, si biru itu adalah si yang punyanya omega besar ya. Omega besar kan tadi itu steady state. Omega besar kan punyanya omega besar. Itu diplot jadi yang biru putus-putus. Nah, yang hijau itu adalah plotan yang sin omega kecil T ini. Jangan lupa dikali F0 per K minus 1 minus R kuadrat itu sih. Nah, ternyata ya gitu ya, kalau transient doang diplot jadi hijau. Kalau steady state diplot doang jadi biru. Yang benar yang aktual itu adalah yang merah. Nah, berarti dalam tanda kutip nih, biang keroknya nih yang membuat displacement-nya. Kan ini mentoknya sekitar gini kan ya. Dalam tanda kutip nih, biang kerok yang berarti biang kerok dari persamaan ini itu kan berarti steady state kan si biru kan yang bikin kurvanya maksimal gitu loh. Nah, orang teknik ya kan itu suka hal simple, suka orang yang suka praktis-praktis. Nah, sekali lagi kita tuh applied science. Kadang kita tuh melihat signifikan nggak sih? Kalau nggak, ya udahlah ini aja gitu kan. Nah,
makanya kadang-kadang tuh orang itu untuk praktis, udahlah solusi steady state aja cukup kok gitu. Jadi pakai solusi steady state aja sudah sudah representatif, sudah cukup representatif gitu. Nah, jadi kalau kita pakai respon steady state aja udah bener gitu loh. Kan dia bikin ini ya biang keroknya kelihatan banget kan si hijau kan cuma bikin bergerigi ya, nggak bikin nilainya tuh maksimum gitu loh, nggak ya itu tadi dalam tanda kutip biang keroknya itu si biru gitu. Jadi kadang-kadang biar cepetnya aja, biar gancang gitu kan, itu udahlah respon steady state-nya berapa gitu ada gitu sih. Nah, terus ini ada peralihan maksimum. Andrew bisa ngebacain? Baik, Bu. Peralihan maksimum pada kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0, maka peralihan maksimum Umax sama dengan F0 per K per 1 minus R kali 1 plus R dikali akhir 1 plus R yang hasilnya sama dengan F0 per K dibagi 1 minus R. Oke. Nah, jadi ini adalah rumus peralihan maksimum untuk kondisi beban sin tanpa redaman. Gitu. Ya, apa sin tanpa redaman? Nah, kita mau beralih nih kalau kita kasih redaman sekarang. Ruben, bisa tolong bacain? Gua kan? Iya. Sistem dengan redaman beban harmonik Ft sebenarnya F0 sin ngestak ya ini tadi. F0 sin omega T persamaan gerak M Udah dot. Mana Ruben? Ya, ini ya, ini kasus yang sama kayak tadi, cuma kita kasih rekaman gitu aja sih, gitu ya. Nah, kalau dari sini, ini Ruben masih ada nggak? ada Bu, maaf tapi tadi koneksi saya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Nih, jadi sekarang ya, kalau misalkan rumusnya kayak gini, yang sama UP apa UC? Yang sama solusi khusus apa solusi umum? Solusi umum. Oke, yang udah dijawabin sama Hansel. Makasih ya Hansel. Bentar, menurut kamu benar apa enggak? Benar Bu. Hah? Serius? Solusi Ya, solusi umum yang solusi umumnya sama, bukan solusi khusus. Kenapa coba Hansel kenapa? Kenapa solusi umum yang sama? Jadi saya pikir U0-nya itu masuknya satu U0-nya C1-nya tetap U0 tadi bikinnya ke situ. C1-nya U0. Nah, jadi sebenarnya ya kan ini bebannya tuh bebannya sin, sebenarnya UP-nya yang sama gitu. Umumnya malah beda kan, solusi umum kan solusi ketika kanannya 0 ya, solusi ketika ininya 0 kan.
Nah, sama dengan 0. Nah, berarti harus buka slide nomor 3, slide kemarin, maksudnya minggu lalu lah gitu. Jadi jelas bukan C1 cos omega T gitu, bukan gitu. Oke, nah, jadi harusnya bebannya sin kan. Nah, jadi UP-nya sebenarnya sin, atau sebenarnya ada satu lagi UP-nya tuh, yaitu eksponensial. Nah, jadi sin itu eksponensial itu kan sebenarnya sin sama cos gitu. Jadi kita bisa pakai eksponensial di sini. Kak, sebenarnya ini buat mempermudah sih. Kenapa? Karena nanti gara-gara ada damping, kan turunin sekali kan jadi cos ya. Jadi di sini tuh sin, di sini cos, di sini sin, tuh kan jadi terlalu bervariasi, nanti nggak bisa dicoret kan, di situ nggak punya sin gitu loh. Nah, jadi pakai eksponensial aja, kan eksponensial itu penjumlahan sin sama cos gitu. Nah, solusi khususnya pakai eksponensial, tapi sebenarnya dia itu adalah mengikuti fungsi bebannya. Kebetulan sekali lagi nih, eksponensial itu adalah beban sin sama cos gitu. Nah, kalau solusi umumnya jelas beda kan? Tuh, beda kan sama yang tadi kan? Ini adalah solusi ketika ini sama dengan 0. Ini nih. Berarti buka slide minggu ketiga, yang minggu lalu berarti ya. Nah, ini kan. Lopet ya, bentar. Nah, oke. Nah, nah ini slide minggu 3 ya. Tuh, kita buka ya. Tuh. Salah. Oh, ya. Nah, kan ada 3 kondisi ya. Critical damping, under dam, sama over dam. Nah, biasanya kita itu kan orangnya efektif, efisien, murah, ekonomis gitu kan. Selalu pasti yang under dam. Nah, cuma jangan ambil yang ini. Ini kan udah kebuka ya semuanya ya. Udah kebuka nih semuanya. Jangan ambil yang udah kebuka semua. Sekali lagi, ambil yang belum dimasukkan kondisi batas. Yaitu ini. Nih. Jadi, pangkat minus psi omega T, A1 cos omega dt ditambah A2 sin omega dt. Itu yang diambil. Nih kan, itu jadi ambillah solusi ketika kanannya sama dengan 0. Nah, itu kan berarti kondisi free vibration dengan damping ya. Nah, ambil yang belum dimasukin kondisi batas. Nah, habis itu caranya sama, itu adalah turunin sekali lagi, masukin ke persamaan yang ini, sama kan tuh. Nah, jangan lupa, karena ini kita pakai eksponensial, si beban luarnya juga kita ganti eksponensial gitu. Jadi tinggal bisa dicoret gitu. Oke lah ya, ini kan sama kan, turunin sekali, turunin 2 kali, turunin lagi gitu, terus dimasukin ke MU double dot plus DU single dot ditambah KU gitu kan. Nah, nanti dapet sini, kebukalah si A gitu kan. Nah, ya udah ini kan nih, ini pakai ini sama ini si psi ini kan, karena kita kan pasti under dam ya. Pasti angka psinya ini kurang dari 100%. Kalau 100%, kalau lebih dari 100% berarti over dam soalnya kan, gitu. Oke, sampai sini oke lah ya. Siapa ya? Kendrick contoh bacain.
solusi umum dan khusus UT sama dengan E pangkat minus Psi omega T dan kurung A1 cos omega dt ditambah A2 sin omega dt ditambah F0 per K per akar 1 min R kuadrat yang dikuadratkan ditambah 2 Psi R kuadrat dikali E pangkat minus IP dikali E pangkat I omega besar kali T yang dinyatakan dalam fungsi trigonometri menjadi UT sama dengan E pangkat minus Psi omega T dikali A1 cos omega dt ditambah A2 sin omega dt ditambah F0 per K sin omega besar T dikurang Pi dibagi akar dalam kurung 1 min R kuadrat tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung 2 Psi R tutup kurung kuadrat. Di mana itu merupakan solusi non-homogen yang sebelumnya itu solusi homogen. Konstanta A1 dan A2 didapat dengan memasukkan kondisi awal. Oke, thank you, Kendrick. Nah, ini ceritanya dia itu ngubah, ya ini, tadi si UP ditempelin ya, si UP ditempelin ke UC, gitu, gitu kan, ditempelin gitu, terus habis itu, nah ini tuh dia tuh ngubah ke fungsi trigonometri, jadi ini memang matematika banget sih, jadi ceritanya tuh pakai segitiga itu apa? Jadi kalau punya sesuatu punya pi, ini memang agak matematika sih, gimana ya, 2 Psi R gitu, terus ininya 1 minus R kuadrat. Nah, di sini kan akar gitu. 2 Psi R kuadrat gitu. Nah, jadi ceritanya dia tuh ngubah ngubah dengan V itu arctangen 2 Psi R per 1 minus R kuadrat. Jadi ini benar-benar operasional matematika aja. Gitu ceritanya. Ini tuh kenapa dari gini jadi kayak gini. Gitu. Nah, terus masih belum selesai perjalanan kita karena ini belum kebuka. Nah, habis itu kita ngebukanya masih sama dengan memasukkan kondisi awal gitu. Nah, ini nih kita masukin kondisi awal. Aloysius sudah nonton berarti? Yang solusi persamaan dinamik ya, Bu? Solusi persamaan dinamik UT sama dengan E pangkat minus epsilon omega T buka kurung A1 cos omega dt tambah A2 sin omega dt tutup kurung tambah F0 per K sin buka kurung omega T kurang Pi tutup kurung per akar buka kurung 1 kurang R kuadrat tutup kurung kuadrat tambah buka kurung 2 kali epsilon R tutup kurung kuadrat. Yang sebelumnya itu transient response, kemudian setelahnya itu ada namanya steady state response. Dengan kondisi awal pada saat T sama dengan 0, peralihan awal U0 sama dengan U0, A1 sama dengan U0 tambah F0 per K sin Pi per akar 1 min R kuadrat dikuadratkan tambah 2 kali epsilon R kuadrat. Terima kasih. Nah, jadi caranya ini ingin menghighlight kalau caranya sama. Jadi ini tadi ya, A1 sama A2 belum kebuka. Ngebukanya adalah masukin kondisi awal. Jadi misalkan ketika U0-nya 0, U0 gitu kan, terus
apa A1 terus dapat A1 gitu dari U saat T-nya 0 U0 gitu. Nah, masalahnya waktu masukin A2 panjang ya, ya udahlah ya, gini pokoknya. Gitu aja, jadi ini diturunin yang tadi tuh, yang ini diturunin. Terus dimasukin T-nya 0 gitu kan sama dengan V0. Nah, kebetulan panjang ya udahlah ya, pokoknya gini. Kebukalah A2-nya sepur omega D V0 ditambah psi omega U0 ditambah psi omega sin pi ditambah omega besar cos pi dikali F0 per K per 1 per akar 1 minus R kuadrat ditambah 2 psi R kuadrat. Nih, kalian ada yang mau nggak? Ya, sudah seperti itu. Jadi, peralihan maksimumnya. Daisy. Ini harganya Rafael dulu, siapa yang kecil? Ya, kata Kiki. Daisy Jasper. U maksimal sama dengan F0 per K per akar 1 min R kuadrat. Buka kurung 1 min R kuadrat tutup kurung kuadrat ditambah 2 itu epsilon ya, Bu? Udah ya. Itu epsilon ya, Bu? Oh, enggak, itu psi itu. Oh, 2 psi R kuadrat. Oke, thank you. Nah, ini adalah peralihan maksimum kalau ada damping gayanya sin gitu. Nah, kalau diplot kayak gini ya, jadi yang benar kan si merah ya. Yang benar si merah. Terus kalau si transient diplot sendirian itu si hijau. Kalau steady state diplot sendirian itu si biru. Nah, ini kelihatan nih kalau di awal-awal aktualnya merah ya. Kalau di awal-awal ini kan gede ya. Gede, terus dia tuh kayak kayak menuju ke steady state gitu loh. Nanti segitu terus aja gitu. Jadi seolah-olah kayak kayak teredam gitu. Mengikuti steady state-nya. Jadi kadang-kadang ya itu makanya kenapa steady state aja tuh sudah representatif gitu, sudah cukup representatif. Jadi kadang-kadang kita udah solusi steady state-nya berapa gitu. Nah, ini penting nih resonansi. Freya bisa tolong bacain? Freya Fauziyah Hinsi. Kondisi resonansi terjadi bila frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami struktur omega sama dengan omega. Thank you Freya. Nah, jadi resonansi ini adalah benda yang sama ketika teman-teman mempelajari fisika SMA. Nah, jadi ya kebetulan kita tuh kalau waktu fisika kan ngomongin gelombang, bunyi, getaran, gitu-gitu lah ya. Nah, di sini ini juga getaran, maksudnya kita dalam kasus ini getaran gitu. Bukan bunyi gitu, maksudnya kan kadang kita ngomongin bunyi juga ya resonansi itu. Nah, itu adalah ketika beban luar sama dengan punyanya kita sendiri. Jadi frekuensi gaya luar sama dengan frekuensinya si struktur. Nah, di sini timbullah resonansi. Resonansi itu berbahaya gitu. Nah, ini ya udah nggak apa lah ya. Henry bisa tolong bacain Henry? Pada kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0 dan masukkan konstanta AL dan A1 dan A2, maka persamaan peralihan adalah UT sama dengan 1/2 epsilon F0 per K
kali sama epsilon per akar 1 min epsilon kuadrat sin omega dt tambah cos omega dt. Pangkat minus epsilon omega t dikurang sama cos omega t dengan akar 1 minus epsilon kuadrat mendekati 1. UT sama dengan 1/2 epsilon pangkat minus epsilon omega t dikurang 1 cos omega t tambah epsilon pangkat minus epsilon t sin omega t. Oke. Nah, jadi ceritanya ya, apa yang dilakukan Henry itu sebenarnya adalah kan kita punya nih persamaan ini ya. Nih, persamaan ini kan kita kan punya nih persamaan UT. Ya. Bentar, ini masukin ke yang ada dampingnya ya, karena ada omega D. Nah, kita kan punya persamaan itu tuh tadi. Nah, terus dari Freya bilang tadi ya, resonansi itu terjadi ketika omega besar sama dengan omega kecil. Nah, lalu sama Henry, ya udahlah omeganya saya sama ini, punyanya omega besar sama omega kecil disamain. Nah, ini ini jangan lupa ya, ini A1 sepanjang ini. A1 ini, A2 yang ini gitu, terus masukin besarnya si omega kecil itu sama dengan si omega besarnya. Jadi mau membuat beneran sengajain resonansi terjadi gitu loh sama si Henry. Nah, dimasukin lah. Nah, inilah jadinya. Oh, ya ini belum masukin ya? Oh ya, ini belum masukin. Sorry. Nah, baru di sini masukin. Ini adalah solusi, ini ngambil solusi sih. Ini adalah tadi yang solusi pertama. Kita ini ngambil yang solusi pertama. Bentar, coba kita pastikan ya. Oh ya, benar berarti, benar. Jadi yang tadi dilakukan Henry adalah masukin dari persamaan yang dengan redaman. Nah, benar, udah benar. Nah, ini masukin, jadi Henry itu sengaja membuat persamaan kita ya, yang ada redaman ini, yang ini ya, tapi panjang nih memang segini, jangan lupa dimasukin A1 sama A2. Dan nyengajain resonansi gitu, itu yang dilakukan Henry. Nah, sekarang giliran yang tanpa redaman. Jadi kasus kita yang awal kita hari ini kan tanpa redaman, habis itu dengan redaman gitu. Prasetya Kusuma Rakanda bisa tolong bacain? Ada nggak? Yang resonansi pada sistem tak terendam, Bu. Resonansi pada sistem tak terendam, UT sama dengan F0 per K per 1 min R kuadrat kali sin omega T kurang R sin omega T, dengan omega kecilnya sama dengan R omega dipecah 2, yang mana ada UT sama dengan F0 per K per 1 min R kuadrat kali sin R omega T kurang R sin omega T. Terus ada UT limit R menuju 1 sama dengan F0 per K per min 2R kali omega T cos R omega T kurang sin omega T, yang mana menjadi U sama dengan F0 per K per 2 kali sin omega T kurang omega T cos omega T. Oke, thank you Prasetya. Nah, jadi ini tadi tuh proses ini tadi yang ngajain resonansi sama Henry ya, tapi ada redaman, di persamaan yang ada redaman.
Nah, habis itu Prasetya juga nyengajain resonansi terjadi, tapi di persamaan yang nggak ada redamannya. Ini yang tadi yang awal banget kita turunin itu. Nah, ini nih, ini kan nih. Lalu sama Prasetya itu dimasukin sengajain resonansi. Nah, disinilah kan resonansi kan sama ya, berarti limit, ya maksudnya limit mendekati 1. Nah, itu tuh maksudnya sengajain ini kan, apa sih? Nyengajain ini, nyengajain resonansi terjadi. Sehingga inilah persamaan, kalau resonansi terjadi, bebannya sin, nggak ada redaman gitu ya. Nah, jadi Henry punya persamaan resonansi terjadi dengan redaman, bebannya sin. Kalau Prasetya punya resonansi terjadi, bebannya sin, tapi nggak pakai redaman, gitu aja tuh. Nah, habis itu diplot. Punyanya Henry sama Prasetya diplot tuh. Nah, ternyata punyanya Henry itu kayak tertahan gitu loh, kayak tertahan gitu di suatu angka yang besarnya segini, 1/2 pesi. Nah, kalau punyanya Prasetya ini tuh sampai tak terhingga, ini sampai terus, sampai gede aja nih. Bayangin aja struktur kalian bergetar sampai U-nya tak terhingga gitu. Kan bahaya banget ya. Nah, disitulah kenapa resonansi itu bahaya banget. Makanya bisa bikin fail gitu. Makanya apa namanya? Jembatan yang kemarin itu loh, kemarin itu kan langsung fail dan itu langsung tiba-tiba. Pokoknya kalau resonansi terjadi itu bener-bener setiba-tiba itu, bener kolapsnya bener-bener ini banget gitu. Nah, jadi itu dengan memasang redaman kita itu bisa kalau resonansi terjadi tuh kita tuh kayak apa ya, mengconstrain sehingga nggak menuju tak terhingga si displacement kita itu tidak menuju tak terhingga gitu. Ya gitulah. Jadi se-powerful itu ya damping ya. Kalau resonansi apalagi. Nah, ini kita mau ngelihat efek redaman ya. Nah, ternyata ya bedanya cuma di sini. Bedanya tuh kan tadi ya gara-gara kita kasih damping kan. Pesi ini damping kan. Pesi itu kan damping yang kita kasih dibagi damping kritis nih. Nah, kita nyobain ngasih 20%, 0,2. Kita kasih 10%, kita kasih 5%, sama kita kasih 2%. Sebeda apa sih gitu kan. Nah, tadi kan udah ini ya tadi sama Henry tadi ini kan menuju 1/2 pesi nih. Nah, ternyata tuh kalau kita ngasih pesinya ini kan sebenarnya 20% tuh ya gimana ya, dibilang banyak tuh nggak banyak-banyak banget gitu kan ya. 2% mah kecil ya. Nah, bedanya tuh cuma kalau pesinya lebih rendah itu number of cycle-nya itu kayak butuh lebih banyak dibandingin sama kita ngasih 2%. 2% mah di cycle ke berapa nih? Di cycle ke-4 ya, sekitaran lah ya, menuju 4. Ya udah menuju batas 1/2 pesi, jadi udah bener-bener konstan di situ gitu loh. Tapi kalau pesinya cuma 2% kayak membutuhkan cycle yang lebih banyak gitu aja. Gitu. Nah, ini ada bercandaan Dinstruck nih. Coba ya. Hansel sama Ruben deh, Hansel sama Ruben. Bisa tolong bacain nggak? Jadi misalkan Hansel yang ini nih. Ruben yang ini gitu. Gimana? Hansel, Ruben? Ada, Bu. Oke, Bu. Ya. Berarti Hansel dulu kan nih. Ya bener. Oke, Hansel Bu. dulu ngomong, gantian. Nah. Yang merah ya, Hansel. Iya, Bu. Ini berarti. Nah.
Excuse me, you're jiggling your leg up and down. It's traveling through the floor and making my desk resonate. Oh, I didn't even realize. I'll stop. Actually, can you just shift the frequency up by 15%? I think you can get resonance with Steve this instant. Here are the calculations. Let's coordinate and try to spill his drink. Hah? Ya, oke. Nah, apa namanya ceritanya? Ya intinya Hansel sama Ruben kerja ya. Terus habis itu kok apa Hansel ngerasa kok apa mejanya geter-geter gitu kan. Akhirnya, nah itu gara-gara Ruben tuh apa sih itu loh kayak apa sih gerak-gerakin kaki yang biasa lah kan kadang-kadang beberapa orang gitu kan ya gerak-gerakin kaki tuh. Nah ternyata gerakan kaki Ruben itu tepat banget sama kayak frekuensi mejanya Hansel. Nah, terus jadinya geter-geter geternya eksesif gitu loh. Nah, terus makanya apa namanya Hansel bilang kayak gara-gara kaki kamu gitu yang gerak-gerak tuh, jadinya bikin meja aku resonansi nih gitu kan. Terus Rubennya, oh maaf nggak ngerti gitu kan. Maaf baru sadar gitu kan. Terus Hansel kepikiran ini nih, kepikiran apa sih apa sih istilahnya? Apa sih? Suka ya tengil nih mau ngerjain Steve gitu, mau ngerjain udahlah gimana kalau kamu naikin aja 15% frekuensi kaki kamu tuh nanti mejanya Steve yang resonansi gitu. Nah, terus sampai Hansel memprovide perhitungan resonansinya gitu. Nah, ya udah deh, jadi lagi kong kali kong nih biar minumannya Steve tumpah gitu. Nah, jadi ini bercandaan ini kalau di sosmed tuh meme gitu loh, meme Dinstruk nih kayak gini nih gitu kan. Nah, gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada nih. Ada ini ya, ada tugas. Nah, tapi di tugas ini teman-teman tuh membutuhkan ini nih. Kan udah belajar sampai nomor ini ya, peralihan maksimum bisa kan? Nah, apa itu gaya geser? Apa itu momen guling? Apa itu tegangan maksimum? Nah, ini paling saya tambahin ya. Jadi sebenarnya ya, kan diinstrukan dari kemarin itu ngitung UT. Sebenarnya apaan sih UT? Ngapain sih kita ngitung UT? Bentar, dicari lahan kosong nih saya. Nah, ini. Jadi kemarin ini kan kita kan kayak dapat UT ya. UT itu adalah menggambarkan ini kan si sway-nya pentol korek kita kan gitu kan. Misalkan jadi ini kan sway gini ya. Sway gini besaran sway-nya itu UT itu. Jadi misalkan detik pertama sway-nya 1 cm, detik kedua 4 cm, detik ketiga 6 cm, detik kelima 3 cm gitu lagi aja. Jadi pokoknya ini tuh yang beda-beda aja tiap second gitu kan. Nah, habis itu sebenarnya ngapain sih buat engineer sipil itu tuh ngapain gitu. Nah, jadi kita kan inget ya kalau di statika gitu kan kemarin ya aduh ini ya pokoknya ceritanya nih ini di titik yang sama ya, jangan anggap ada pergerakan peletakan gitu. Nah, jadi kita kan belajar statika tuh. Nah, kita itu kan responnya kan banyak ya. Ketika tadi ya, ketika 1 second misalkan 10 cm, ketika 2 second 14 cm, ketika 3 second 16 cm, misalnya gitu aja terus tuh kan. Nah, jadi ketika kita punya suatu struktur geraknya misalkan 10 cm di sini kan, kita tuh bisa ngitung di sini kan gaya geser kolom, lalu gaya geser dasar ya, kebetulan ini karena satu lantai jadi gaya geser yang masuk. Ya ini ceritanya
gini ya, jadi misalkan nih ada 2 kolom aja deh biar jadi ini saya mau balikin ke statikanya gitu kan. Jadi di struknya itu sebenarnya selalu cuma nyari UT gitu. Nah, tapi emangnya so what habis itu gitu ya. Nah, jadi misalkan nih bangunan kita gini misalkan. Ya, misalkan gini ya, beda gini kan. Nah, ketika ini geser, kan ini ya dove-nya sama ya. Dove-nya sama, jadi kalau ini 10 cm, di sini juga 10. Kalau di sini 16, ya ini 16 gitu aja. Terus gitu sama, terus gitu loh. Nah, kita punya kolom, kolom 1 ini tuh kita tahu kekakuan kolom 1 berapa. Kita tahu kekakuan kolom 2 berapa. Lalu kita tahu dia punya displacement sekian. Nah, kan bisa ngitung gaya geser counternya di sini kan, di sini gaya geser di kolom sini, ya ini kan mau sway ke sana ya tuh. Jadi kan di counter attack dong kan, namanya juga kolomnya terjepit di tanah gitu kan. Nah, itu ada lawannya balik karena sekali lagi itu karena bangunan struktur itu selalu kan diam di tempat gitu, maksudnya dia nggak jalan-jalan gitu. Jadi inilah kesetimbangannya gitu. Jadi di kakinya si kolom tuh ada lawan balik yang membuat kolom itu tetap berdiri di situ. Nah, si gedenya ini nih berapa? Ini F atau gaya geser kolom, gaya geser yang masuk ke kolom 1, F1 nih, sama dengan kekakuan kolom 1 dikalikan U-nya kolom 1, di mana ya U1 sama dengan U2 kan di sini kan sama, kan paralel. Nah, gini nih. Nah, ini adalah gaya di kolom 1 gitu. Nah, di kolom 2 ya akan mengcounter sebanyak sesuai kekakuan dia kan. Jadi ya ini F2, F gaya dalam hal ini tuh gaya geser ini kan. Ini jadi bayangin aja kalian jadi kolom, ini kan ngegeser ya, makanya itu gaya geser gitu loh. Pokoknya coba dipahami kapan tuh gaya aksial itu kan, itu kapan, gaya geser tuh kapan, gaya lentur tuh kapan gitu loh. Itu coba kalian pahami, itu caranya coba dirasa-rasa aja kalau kalian jadi kolomnya nih, kalian kegeser apa kelenting gitu ya, lentur, atau ketarik. Nah, jadi kan kalau ketarik kan aksial ya, aksial tarik, atau kalian ketekan ya, aksial tekan gitu. Jadi coba kalian bayangkan menjadi kolom. Ketika ada ini kan kegeser. Nah, itulah gaya geser gitu loh. Nah, F2 ini adalah K2 dikali U2. Nah, which is itu adalah 16 ya. Kan tadi dove-nya sama. Nah, itulah gaya dalam yang ada di kolom. Dalam hal ini gaya geser sekali lagi ya. Nah, kesetimbangan ya sigma H. Jadi gaya lawannya itu gaya F1 sistem. Nah, ini F1 sistem tuh ini kan. Jadi ini adalah gabungan kan. Nah, F1 sistem itu adalah F1 ditambah F2 gitu. Sama dengan K sistem dikalikan U gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Jadi mau kalian hitung. Jadi kalau ngitung yang ini tuh pakai K sistem gitu loh, karena ngomongin satu sistem. Tapi kalau ngomongin gaya di tiap kolom, jangan lupa pakai kekakuan di kolom tersebut, gitu aja sih. Gitu loh, ini cuma mau nanti hasilnya sama. Jadi misalkan teman-teman mau ngitung dari sini ya, K1
K1 kali U1 sama dengan F1. K2 kali U2 sama dengan F2. Lalu berarti F total ya, F sistem itu adalah F1 ditambah F2. Ya sama juga itu gitu. Kan emang itu adalah gaya geser yang kejadian satu sistem gitu loh. Nah, ceritanya adalah kalau ini 16, 1, terus berapa tadi? 16, 1, 14 gitu-gitu kan. Kan kita selalu mendesain terhadap momen maksimum gitu kan ya. Gaya geser maksimum. Lalu apalagi? Pokoknya gaya-gayanya yang maksimum ya. Jadi gunakan U maksimum ketika menghitung beban ini. Karena kan kalian mau mendesain kolomnya. Misalkan nanti tahu kolomnya bakal mengalami gaya geser berapa ya? 100 kilonewton misalkan. Kan nanti kalian desain kolomnya, kolom yang mampu menahan 100 kilonewton gitu. Nah, berarti harus gaya maksimum kan si 100 kilonewton itu. Nah, jangan lupa ya, di sini U nih kan sekali lagi U di instruk itu kan U 1 second, 2 second, 3 second beda terus. Yang bikin gayanya maksimum U maksimum dong gitu loh. Jadi gunakan U maksimum ketika menghitung gaya geser maksimum gitu. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi gaya geser sistem F total. Kalau ini gaya geser yang masuk ke kolom 2. Ini gaya geser yang masuk di kolom 1 gitu sih. Nah, terus ada lagi yang namanya harus dipen. Nah, ada lagi yang namanya kan tadi gini ya. Nih, gini kan. Lalu gini. Itu kan, di sini kan F sistem ya. Nah, jangan lupa ada yang namanya momen guling. Ada yang namanya momen guling. Nah, momen guling itu sebenarnya adalah ini aja sih. Ini kan masuk ke F1 ya. Maksudnya ini F1, jangan lupa di sini ada F2 gitu loh. Nah, ya. Jadi F1 dikalikan lengan ya ke sini, ditambah F2 kalikan lengan, nah itu momen guling karena kan dia bikin ngeguling gitu. Itu jadi momen guling itu kayak gitu maksudnya. Jadi momen yang membuat struktur kita terguling gitu. Nah, kita konsennya ke halal maksimum berarti konsenlah ke M maksimum berarti U maksimum gitu kan. Jadi ya F1 maksimum gitu loh, F1 maksimum dikali lengannya berarti tinggi ya, tinggi kan, tinggi L1 kan, ditambah F2 maksimum dikali L2 gitu. Itu sama dengan momen guling maksimum. Nah, gitu. Oke, mantap. Nah, jadi pokoknya momen guling terus di sini juga ini tuh biar kita bisa nyiapin selain nyiapin kolomnya, nyiapin juga pondasinya gitu-gitu loh. Gitu ya. Oke, mantap kan? Nah, ada satu lagi nih, kita bisa ngitung tegangan di kolom, tegangan maksimum di kolom. Ya, jadi nah, jadi ini kan kalau saat bekerja di satu sistem itu kan momen guling sistem ya. Nah, ini tuh kolom kan mengalami gaya geser segini ya, gaya geser F1 tadi loh. Jadi gaya geser si kolom tuh F1, gaya geser di kolom 2 juga F2 gitu ya. Nah, bayangin kalian jadi kolom. Nah, ini jadi makanya kalau belajar tuh coba agak dirasa-rasa gitu loh. Bayangin kalian jadi kolom, lalu kalian tuh mau didorong kepalanya tuh. Kan tapi kaki kalian nggak boleh geser, kan kalian jadi melenting tuh kan. Kan kalian jadi kayak kayak melenting gitu loh. Nggak bisa dicontohin ya. Jadi pokoknya kayak kaki kalian tetap di tempat, tapi
kepala kalian tuh digeser, kalian nggak boleh geser kakinya, tapi kan jadi melenting tuh kalian. Nah, itulah momen. Jadi coba yaitu tadi kalau belajar coba dirasa-rasa, bayangkan kalian jadi momen. Nah, kalau belajar baja juga gitu ya, bayangkan kalian jadi baut. Apakah kalian merasa menerima gaya geser? Apakah kalian merasa kegeser? Atau kalian ketarik? Atau kalian melenting gitu loh. Nah, jadi kan kalau di baja itu, nah emang makanya kalau belajar yaitu dirasa-rasa gitu, bayangin aja nih. Kan ini nih sambungan nih kayak gini nih kan. Ini kan batang tarik misalkan. Gayanya gaya tarik. Tapi bautnya menerima geser gitu loh. Jadi jangan kebalik-balik. Jadi nanti kalian pakai kapasitas geser baut, jangan pakai kapasitas tarik, mentang-mentang gayanya tarik gitu. Jadi sebenarnya gayanya tarik tuh bekerjanya di penampangnya, bukan bekerja di bautnya gitu loh. Jadi bautnya kegeser kayak gini. Jadi kadang-kadang kalau di ngomongin sambungan gitu tuh, coba kalian bayangin jadi baut. Apakah kalian ketarik apa kegeser? Kalau kayak gini kalian kegeser kan. Jadi ya itu. Jadi coba dirasa-rasa gitu loh, biar apa sih nempel di otak gitu. Nah, misalkan nih kayak gini. Di sini kan gini men. Nah, kalau kayak gini tuh baut yang ini ngalamin tarik. Jadi kalian bayangin jadi baut kayak gini. Mau nahan balok yang kena momen kayak gini, ini kalian ketarik di sini. Nah, itu berarti ngeceknya ke kapasitas tarik baut, bukan kapasitas geser gitu. Jadi coba agak kalian bayangkan jadi baut, jadi kolom gitu-gitu. Nanti mungkin lebih kerasa mungkin maksudnya, oh kapan kegeser, kapan ketarik gitu. Mungkin kalian tuh nggak kebayang gitu misalkan. Nah, itu coba dirasa-rasa gitu. Nah, jadi ini nih ya, sekarang ya. Jadi bayangin kalian jadi kolom, balik lagi kolom ya tadi baut. Kalau mau digeser kepalanya 16 cm, kalian tuh ngerasain kegeser dan juga melenting kan? Kerasa ada yang at least biar kalian tetap berdiri di tempat itu, ini tuh pasti ada gaya geser di sini. Nah, itu gaya geser. Dan kalian kan ngerasa ngelenting juga. Nah, itu ada momen. Nah, jadi ada geser, ada momen. Nah, jadi di sini tuh ada momen nih di sini. Momen di kolom 1 sama di sini nih momen di kolom 2 gitu. Nah, ingat Megbannya, ketika ada momen kan bisa ngitung ya tegangan normal. Tegangan normal tuh kan F per A. Nah, kebetulan coba bayangin nih gayanya kepala kalian ke kanan. Apakah kalian tertekan? Enggak kan? Maksudnya enggak kerasa ada aksial kan? Ini P aja ya, kayaknya biasanya pakai P ya. Nah, ini enggak ada nih, kan? Tapi ada gini kan, plus minus MY per I. Nah, itu kan? Nah, sekali lagi, dalam hal ini enggak ada gaya tekan. Jadi kan kalian enggak kerasa apa orang ini gayanya cuma lateral ke kanan ke kiri kan, nggak ada gaya tertekan. Jadi kalau di instruk cuma ngomongin gaya lateral gitu loh. Jadi nggak ada gaya aksial. Nah, jadi tegangannya ini bisa kita hitung. Jadi tegangan maksimum di kolom 1 misalkan ya. Itu ya pakai momen maksimum ya. Lalu ini adalah serat terluar gitu loh, serat terluar. Terus ini adalah inersia gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai yang ini loh, yang M per statis momen itu, M per W apa sih biasanya pakai apa sih? Pokoknya statis momen gitu. Nah, kalau kotak itu 1/6 ya SS. Oh ya biasanya S ya. Kayaknya S deh, SX gitu kalau nggak salah pakainya di Megban.
BH pangkat 2. Nah, ini kalau kotak nih, ini adalah statis momen kalau penampangnya persegi gitu loh. Nah, tinggal masukin aja nih rumus ini kayak gini. Nah, jangan lupa momennya adalah momen maksimum. Berarti ketika U maksimum gitu. Nah, ini mengingatkan kembali ya, berarti slide 1. Mana sih? Nah, ini nih. Ini cara ngitungnya ya. Jadi, kalau bawahnya terjepit nih. Apa sih? Kalau bawahnya terjepit ya. Nah, itu tuh gaya gesernya adalah 12 EI per L pangkat 3. Ini gaya geser nih kayak gini nih. Sama momennya 6 EI per L kuadrat nih. 6 EI per L kuadrat. Tapi kalau sendi, jangan lupa momennya yang ini gitu, ininya gini. Gitu. Oke deh. Nah, jadi nanti bisa pokoknya P maksimum itu ketika U ya. Ya ini nilainya adalah kalau satu satuan ya, segini tuh. Nilainya kalau satu satuan, berarti kalau ini 10, ya ini kali 10 aja ya. Gitu. Jadi kan P maksimum adalah ketika U maksimum. Momen maksimum itu juga jangan lupa ini baru satu satuan. Kalau misalkan U maksimumnya 15 ya kali 15 gitu loh. Itu momen maksimum. Nah, udah jadi bisa menghitung ini momen salah ya 4 ya nah ini jadi bisa menghitung peralihan maksimum ya, lalu gaya geser maksimum yaitu ketika peralihan maksimum sama momen guling maksimum sama tegangan maksimum gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Kak? Udah jam segini. Gimana Hansel, bisa ada banyak pertanyaan nih, ada pertanyaan nggak? Nanti saya tanya lo IDE Bu, belum kebayang Bu. Oke, ya sudah. Nah, ini nanti jangan lupa ya, ini tuh berarti F-nya ada F1, ada F2, ada F-nya pegas, jangan lupa nih ada F-nya pegas gitu aja sih. F3 gitu, udah. Jadi jangan lupa ini dikurangi juga gitu.